Oke, jadi sekitar setahun yang lalu, gua ada sempat bahas Stream Deck dari Ryunix yang harganya murah banget, bahkan bisa dibilang termurah ya pada saat itu, terutama karena kompetitornya si Ajas AKP 153 stoknya lagi habis di mana-mana. Tapi sekarang si Ajas AKP 153 ini udah restock secara masif dan jujur aja Stream Deck Ryunix yang lama ini jadi kalah harga dengan fitur yang kurang lebih sama. Tapi gimana kalau sekarang gua bilang Ryunix ngeluarin Stream Deck terbaru mereka yang secara interface dan fitur itu mirip banget sama Stream Deck Elgato yang harganya 3 jutaan, tapi harga dia itu nggak sampai setengahnya cuy. Yes, kali ini Ryunix datang dengan Ryunix XD200 yang basically Stream Deck lagi tapi dengan interface yang jauh lebih lengkap dan lebih intuitif. Penasaran? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas Stream Deck terbaru dari Ryunix yang namanya Ryunix XD200. Secara overview, Ryunix XD200 ini adalah Stream Deck yang punya 5 tombol programmable, layar touchscreen, dan 4 knob berbeda. Untuk di paket pembeliannya simple aja, kalian bakal dapat si Stream Deck-nya beserta kabel Type-C buat koneksinya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat secara fisik aja, ini tuh udah banyak banget ya upgrade-nya ketimbang yang Ryunix XD100. Dari mulai interface-nya yang memang untuk tombolnya berkurang, tapi diganti sama layar touchscreen yang bisa diprogram lewat software-nya juga, dan 4 knob berbeda yang fungsinya masing-masing juga beda. Selain itu, 2 komplain gue terhadap Ryunix XD100 itu kejawab semua cuy di XD200 ini. Yang pertama, posisi USB port untuk koneksi ke PC-nya lebih gampang buat diakses. Dan yang kedua, angle berdiri si Stream Deck-nya juga bisa di-adjust, walaupun nggak bisa terlalu tegak ya. Dan nggak cuma itu aja upgrade fisiknya, di sini XD200 juga ngasih 3 port USB tambahan buat jadi USB hub device-device kalian. Ada 2 port USB-A dan 1 port USB-C. Dan terakhir, untuk layar di tombol-tombolnya ini sekarang bisa dipasangin GIF alias gambarnya gerak ya. Jadi ngasih vibes yang lebih interaktif lagi gitu. Nah, kurang lebih itu ya yang bisa gue bahas soal upgrade fisik dari si XD200 ini ketimbangnya XD100. Sekarang gue mau bahas yang lebih menarik lagi, yaitu perihal softwarenya yang upgrade juga cuy. Oke, jadi softwarenya sebenarnya sama ya kayak yang XD100, karena emang XD200 ini juga pakai software yang sama ya, kayak yang bisa kalian lihat di sini. Ini yang XD100. Terus ini yang XD200. Jadi emang softwarenya sama. Jadi kalau misalnya kalian udah punya yang XD100 dan mau upgrade ke yang XD200 ini, nggak perlu install software yang beda lagi. Dan karena softwarenya ini sama persis, jadinya secara interface juga sama ya. Ada bagian tengah yang ngedisplay kondisi Stream Deck-nya secara real time. Dan bisa dibikin banyak layer juga ya. Jadi bisa tambah-tambahin nih layernya. Mau ada 5 layer sekaligus juga bisa. Terus di sebelah kanan juga ada menu buat nambah-nambahin fungsi ke Stream Deck-nya ya. Dari mulai fungsi basic Stream Deck-nya sampai ada yang buat OBS Studio-nya secara dedicated. Nah, untuk tambahannya di sebelah kiri tetap ada beberapa template dari softwarenya yang bisa kalian pakai secara bawaannya ya. Dari mulai Windows Controller, terus ada favorite web, ada info board, sama ada musik konsol. Tapi ada tambahan lagi nih ya. Di sini ada tab dedicated buat OBS yang udah dikasih template-nya dari sananya. Terus ada tab buat Premiere Pro ya, Adobe Premiere Pro, sama buat Adobe Photoshop juga cuy. Jadi ini udah dikasih 3 template tambahan dari softwarenya buat 3 software yang mungkin aja sering banget dipakai buat pengguna-pengguna Stream Deck gitu kan. Dan ini simple aja ya. Yang tab OBS isinya komen-komen basic yang bisa kalian utilisasiin buat live stream kalian. Terus yang Premiere Pro isinya hotkey-hotkey bawaan dari Premiere Pro ya. Kayak misalnya ini left control plus K, terus ada M, ada V gitu ya. Terus ada juga yang Photoshop yang memang isinya hotkey-hotkey juga ya. Ada left shift plus V, ada right shift plus J gitu ya. Jadi ini hotkey-hotkey buat Adobe Photoshop. Selain itu sama juga kayak yang XD100, kalian nggak terpaku sama template-template yang udah dikasih sama si softwarenya ini ya. Karena kalian itu bisa tambahin sendiri scene sendiri gitu ya, scene yang bener-bener mulai dari scratch, dan di sini kalian bisa custom mau fungsi apa aja gitu ya, tinggal ditambah-tambahin dari si menu yang kanan ini. Dan jangan lupa, walaupun di sini udah dikasih template bawaan dari si softwarenya, ini tetap template-nya bisa kalian custom sesuai kebutuhan kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ganti si hotkey M ini dengan hotkey lain, misalnya I gitu, atau J gitu, atau left control plus S, itu bisa gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Atau misalnya kalian mau tambahin komen di Photoshopnya buat
misalnya ngebuka aplikasi gitu ya, itu bisa dibuka di sini, open, di drag ke sini, replace gitu, terus tinggal dicari aja, misalnya buat buka CapCut gitu di tengah-tengah Photoshop, itu bisa juga gitu. Jadi ya bisa di custom sebanyak itu cuy. Selain itu untuk tambahan lainnya di bagian tengah yang isinya display ini, karena dia itu ada layar touchscreen-nya ya, ini ada layar touchscreen yang bisa di touch gitu, itu juga bisa di custom cuy. Nah, tapi untuk 4 knob yang di bawah si layar touchscreen-nya ini nggak bisa diapa-apain ya. Jadi dia itu sebenarnya berperan atau berfungsi sebagai secondary control center buat yang ada di layar touchscreen-nya. Jadi misalnya yang di layar touchscreen-nya di sini ada buat master volume gitu. Ini bisa kita kontrol via touchscreen-nya gitu ya. Nih bisa dikontrol, tapi bisa juga dikontrol via knob-nya juga cuy. Jadi ya kayak ada 2 control center gitu lah ibaratnya. Dan terakhir nih ya, sama juga sama yang XD100, semua icon-icon yang kalian lihat di sini, walaupun emang udah dikasih secara bawaan sama si softwarenya, ini tetap bisa di custom sendiri ya. Jadi tinggal dipencet aja, nih terus diganti jadi select local file, terus kita ganti misalnya pakai meme pp ini gitu kan, ini bisa, nanti dia bakal ganti. Dan secara real time juga ganti juga di Stream Deck-nya gitu. Atau juga sekarang karena misalnya layarnya ini udah bisa pakai GIF, jadi bisa diganti juga gitu kan. Gua coba cari GIF di sini ya. Kayaknya harusnya ada sih GIF gerak-gerak gitu nih, Bing Chilling, ya kan? Bisa lihat di sini. Ada John Cena Bing Chilling yang gerak-gerak cuy. Karena ya memang untuk yang XD200 ini layarnya udah bisa dipakein GIF yang gerak. Nah, satu hal yang gue suka banget dari si XD200 ini, dia itu punya tombol dedicated buat ganti-ganti scene yang ada di Stream Deck-nya ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita harus ganti-ganti via softwarenya, kalau di XD200 ini udah dikasih tombol dedicated buat ganti antar scene. Jadi kalau misalnya kita mau ganti dari scene 1 ke scene 2 di Stream Deck-nya, itu nggak perlu ribet-ribet lewat softwarenya lagi. Dan ini pastinya mempermudah kita banget ya kalau misalnya kita lagi live stream gitu kan, itu nggak perlu ribet masuk ke softwarenya, nggak perlu ribet kebanyakan alt tab, tinggal pencet satu tombol aja dan scene-nya langsung keganti. Dan karena si XD200 ini tuh banyak banget upgrade-nya secara fungsi ya dari si XD100, artinya dia itu jadi Stream Deck yang bener-bener bukan cuma Stream Deck buat live streamer aja. Misalnya buat video editor, buat desainer, buat music producer, apapun itu kerjaannya yang memang butuh hotkey buat shortcut gitu ya, dan nggak perlu ribet lagi ngafalin yang ada di keyboard lagi gitu, tinggal dipasangin aja ke Stream Deck-nya ini, dan itu pastinya bakal ngebantu ngelancarin workflow-nya dari semua kerjaan-kerjaan itu gitu. Dan yang paling gongnya lagi, walaupun dengan segini banyak upgrade ya dari si Ryunix XD200 ini ketimbangnya XD100, naik harganya juga nggak terlalu jauh gitu. Karena untuk si XD200 ini harganya cuma di 1.549.000 aja cuy. Yang artinya kalian bisa dapetin Stream Deck yang bentuk dan fungsinya mirip banget sama Stream Deck Elgato yang lebih advance dengan harga nggak sampai setengahnya cuy. Gokil banget ya. Buat kalian yang tertarik beli Stream Deck ini, link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah, jadi kalian bisa langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gua terhadap si Ryunix XD200 Stream Deck ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli Stream Deck ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.